Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Prifatul Dana dengan NIM 073002100007. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban atau soal dari ujian akhir semester mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk soal yang pertama pada bagian A ini menjelaskan tentang longsoran baji, yang dimana longsoran baji ini dapat terjadi pada suatu batuan jika terdapat lemah dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut berpotongan ini antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut gesek dalam batuannya. Nah, untuk permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B ini rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A, yang dimana bidang yang mempunyai kemiringan lebih kecil dinamakan bidang A dan sebaliknya bidang B. Kemudian, arah penunjaman garis potongnya harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng dan sudut penunjaman garis potong harus lebih besar daripada sudut gesek dalam. Untuk soal dan jawaban pada nomor 1 pada bagian B ini menjelaskan tentang longsoran topling. Longsoran topling atau longsoran guling ini akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang-bidang lemahnya. Nah, keadaan tersebut dapat digambarkan dengan balok-balok yang diletakkan di atas sebuah bidang miring. Longsoran topling dengan menggunakan metode keseimbangan batas atau limit equilibrium. Nah, untuk rumus yang digunakan pada longsoran guling ini dapat dilihat di bawahnya. Untuk soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode di bawah ini. Yang pertama ada keseimbangan batas atau limit equilibrium. Yang kedua ada metode numerik atau numerical analysis. Untuk keseimbangan batas limit equilibrium ini yang dimana metode analisis kestabilan lereng yang menggunakan pendekatan keseimbangan batas didasarkan pada asumsi bahwa suatu lereng stabil jika kekuatan penahan atau resistance force sama dengan atau lebih besar daripada gaya-gaya mengancam atau driving force. Nah, pendekatan dilakukannya dengan membuat model lereng, beban, dan penguat, dan menganalisis faktor keseimbangan batas lereng dengan parameter geotek atau analisis probabilistik. Di mana analisis ini perlu dilakukan secara berkala atau setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam kondisi lereng atau operasi tambang. Nah, untuk metode numerik ini digunakan untuk melakukan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan pendekatan matematika dan komputasi. Metode ini lebih kompleks dan memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus. Dalam analisis numerik, lereng diwakili sebagai model matematika yang memperhitungkan sifat fisik tanah atau batuan, termasuk parameter kekuatan dan deformasi. Metode numerik dapat memperhitungkan variabilitas ruang dan waktu dalam perhitungan, serta memodelkan interaksi antara lereng, air tanah, dan struktur. Soal nomor 3 bagian A itu menjelaskan tentang berkaitan dengan pendekatan probabilistik, yaitu konsep probabilitas kelongsoran, yang dimana untuk jawabannya ini metode probabilistik ini adalah representasi yang eksplisit dari ketidakpastian dalam kajian stabilitas lereng. Nilai faktor keamanan di lereng dapat dioptimasi dengan nilai probabilitas kelongsoran, sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan terhadap desain lereng tersebut. Probabilitas kelongsoran lereng ini ditentukan dari perbandingan antara luas area di bawah kurva dari distribusi nilai FK kurang dari 1 terhadap luar area FK keseluruhan yang disajikan. Dalam melakukan analisis dengan metode probabilitas, perlu dilakukan terlebih dahulu pendekatan statik terhadap seluruh data karakteristik batuan untuk mengetahui distribusi terbaik dari data
karakteristik batuan tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan nilai probabilitas longsoran atau PK ini, perlu dilakukan analisis uji baik sesuai untuk mengetahui jenis distribusi data yang digunakan dan menggunakan metode sampling data Monte Carlo. Untuk soal nomor 3 ini menjelaskan tentang soalnya kriteria kestabilan lereng menurut Kepmen 1827 lampiran 2 tahun 2018. Yang di mana kriteria ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan material, geometri lereng, beban, dan faktor keamanan tertentu. Yang di mana dengan menerapkan kriteria ini, insinyur geoteknik dapat menentukan apakah suatu lereng ini dianggap stabil atau tidak, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kestabilan lereng tersebut. Yang di mana terdapat tabel 1 Keputusan Menteri SDM nomor 1827 tahun 2018, yaitu didapatkan jenis lereng, yaitu ada lereng tunggal, interam, dan lereng keseluruhan. Kemudian ada keparahan longsor pada jenis lereng tersebut. Nah, untuk kriteria yang dapat terima ini seperti faktor keamanan statis, faktor keamanan dari dinamis, kemudian ada probabilitas longsor. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang rock mass rating atau RMR dan Geological Strength Index atau GSI, yang di mana untuk RMR atau rock mass rating ini merupakan suatu klasifikasi massa batuan atau penemunya Wieniawski 1989 yang digunakan untuk menentukan kekuatan kestabilan dari batuan tersebut secara empiris berdasarkan kondisi geologi dari batuan itu sendiri. Nah, klasifikasi massa batuan ini diketahui dengan mencari bobot dan parameter dari batuan. Nah, kalau untuk Geological Strength Index ini merupakan salah satu data geologi teknik yang dimanfaatkan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik dari batuan sehingga didapatkan nilai faktor keamanan lereng. Keragaman nilai GSI yang didapatkan memberikan pengaruh terhadap nilai FK atau lereng yang memiliki nilai deep lithologi yang relatif tinggi dan arah penambangan dan desain lereng yang akan digunakan. Kemudian, untuk penilaian terkait pengaruh keberagaman nilai GSI ini terhadap nilai FK, nilai FK pada desain lereng perlu dilakukan melalui simulasi pada desain lereng hingga didapatkan desain lereng yang stabil. Terus soal nomor 5 ini menjelaskan tentang perkuatan dan penanganan lereng dan pemantauan lereng. Nah, untuk perkuatan dan penanganan lereng ini atau dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Nah, fungsi utama dari konstruksi penahan tanah ini adalah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya longsor. Nah, penanganan lereng juga melibatkan pemantauan yang rutin untuk mendeteksi perubahan kondisi lereng yang mungkin mengarah pada potensi longsor. Nah, tujuan dari perkuatan dan penanganan lereng ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan lereng, serta melindungi lingkungan dan infrastruktur dari resiko geologis tersebut. Nah, untuk pemantauan lereng ini tersendiri atau monitoring lereng ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan memperbarui kondisi lereng baik secara real time atau periodik dalam mencapai optimasi penambangan atau aspek keselamatan kerja atau safety factor. Di mana monitoring lereng dalam pertambangan ini menjadi konsep utama dalam menjaga keselamatan tambang. Secara geoteknik, monitoring lereng ini adalah mengawasi dan mengecek berkala serta melakukan maintenance sudut lereng atau slope dan aspek geologi yang mempengaruhinya. Nah, untuk memantau lereng ini dilakukan untuk memahami perilaku mas batuan dan mendeteksi adanya kondisi dinding lereng yang tidak stabil serta berpotensi longsor sebagai akibat dari kegiatan penambangan atau berpengaruhnya dari kondisi lingkungan. Baik, sekian jawaban dari saya untuk
memenuhi jawaban-jawaban dari mata kuliah geoteknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.